Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Melo TV. Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, buat hari ini kita bakal sharing-sharing lagi tips bisnis untuk pebisnis pemula. Nah, bagaimana kita bisa mulai bisnis atau membangun bisnis di masa-masa yang seperti ini. Nah, kita akan sharing-sharing lagi, kita akan bagi-bagi tips bisnis bagaimana kita membangun sebuah bisnis ya dari nol. Kita akan belajar banyak hal. Nah, untuk hari ini kita akan sharing-sharing tentang tips-tips bisnis lainnya, yaitu tentang 5 hukum berjualan. Apa aja 5 hukum berjualan? Mari kita langsung cek aja. Nah, buat yang pertama itu adalah hukum kedermawanan, teman-teman. Artinya jangan baper kalau misalkan ditolak ya, atau misalkan dagangannya sedikit kadang dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tidak perlu khawatir, karena itu sudah biasa terjadi. Artinya customer itu pasti akan memilih suatu produk dengan produk yang lainnya. Nah, dimana dalam hukum kedermawanan ini kita tidak perlu baper ya, anggap aja itu adalah sebuah pelayanan. Nah, jangan khawatir, nanti juga saya akan bagi tips-tipsnya bagaimana kita bisa mengclosingkan customer dan dia tidak perlu berpikir ulang untuk bisa memilih produk kita, dan itu langsung deal, oke? Jadi stay tune terus, itu adalah tips yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua adalah hukum FOMO. FOMO itu apa sih? FOMO itu adalah fear of missing out. Artinya kita kadang merasa bahwa kehidupan orang lain ini lebih enak dibandingkan kehidupan kita. Tapi jangan takut teman-teman, dalam bidang bisnis apabila kita mengalami keterlambatan dalam bidang produksi barang-barang yang lagi hype, itu jadikan sebuah taktik gitu ya. Jadikan sebuah taktik dalam kita bersrategi atau berjualan. Yang dimana ketika orang lain udah nggak jualan, kita masih bisa tetap jualan. Artinya kita menyediakan barang-barang tersebut ya. Dan yakin teman-teman, harus selalu yakin bahwa setiap ada orang yang menjual, pasti ada setiap orang yang akan membeli barang teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah, di tips yang ketiga ini adalah tentang hukum emosi teman-teman. Banyak daripada kita yang menjual barang itu tidak semuanya beli karena mereka butuh, tapi beli karena mereka terpancing emosinya. Nah, gitu ya. Jadi dalam kita menjual barang, kita harus menggunakan beberapa tips and trick untuk bisa mengclosingkan suatu produk atau memainkan emosi daripada konsumen ini sendiri. Itu apa? Salah satunya misalkan, satu adalah takut kehilangan, atau misalkan kita membuat jeda waktu terhadap suatu produk yang dimana misalkan ada diskon ini adalah berjangka waktu. Atau yang kedua, barangnya ini stoknya terbatas. Nah, dimana konsumen itu tidak akan berpikir dua kali. Usahakan walaupun kita punya stoknya katakanlah 50, kita bukalah untuk stok terbatas ini per 10 teman-teman. Atau gunakan angka-angka yang ganjil, misalkan sisa 7 lagi atau sisa 8 lagi. Nah, di sini dimana customer biasanya tidak akan berpikir dua kali, karena apa? Takut kehilangan. Jurus ini juga banyak digunakan para pebisnis lain dalam bidang apa? Menjualkan buku-buku via online. Artinya banyak ya, kita suka baca hypno writing mereka, itu nanti ada detikan waktu gitu kan. Nah, artinya formula produksi ini atau diskon ini hanya berlaku dalam sekian menit gitu. Atau misalkan berjangka waktunya ada harga yang dicoret. Dan kita juga bisa menggunakan tips-tips lainnya, misalkan sale diskon 50% atau hal-hal lainnya. Nah, yang pasti di sini dalam tips yang pertama itu harus selalu menggunakan jangka waktu gitu ya. Nah, lalu untuk tips kedua dalam bidang hukum emosi, di sini kita bisa memainkan emosi dari konsumen itu adalah dalam faktor ikut-ikutan teman-teman. Jadi biasanya dalam kita berjualan itu kita yakinkan bahwa misalkan tetangganya aja udah ngambil, masa dia nggak ngambil? Atau misalkan saudaranya ngambil produk kita, masa dia nggak ngambil juga? Padahal kan jelas testimoninya bahwa saudaranya ini hasilnya baik kan dengan menggunakan produk kita. Nah, seperti itu salah satu contohnya ya. Kita bisa gunakan juga dalam mengclosingkan konsumen. Nah, untuk tips yang ketiga dalam mengatur emosi daripada konsumen, kita bisa menggunakan produk bundling. Bundling itu artinya di package ya. Jadi misalkan ada produk A, lalu ada produk B. Nah, lalu misalkan kita gabungan kedua produk ini, harganya bisa lebih murah. Nah, di sini teman-teman, ini bisa memancing emosi daripada konsumen karena merasa dia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Nah, ini biasanya kita ada dalam namanya paket-paket promo ya. Jadi kalau beli satuan lebih mahal, kalau misalnya beli promo itu lebih murah. Artinya kita belinya pasti banyak gitu ya. Nah, contohnya apa teman-teman? Misalkan kayak kita beli roti, tidak boleh sebut merek ya. Nah, itu misalkan beli satu harganya 10.000,
beli 2 gratis 1. Nah, teman-teman mau milih yang mana? Pasti teman-teman akan milih beli 2 karena nggak dapat gratisan 1. Padahal secara cost itu hanya menambah sekitar 20%-an aja untuk ongkos produksinya. Jadi yang sebenarnya diuntungkan siapa? Teman-teman atau pelaku usaha? Nah, kayak gitu ya. Nah, itu tips untuk hukum emosi teman-teman. Kita sudah belajar 3 hal, yaitu pertama takut kehilangan, lalu yang kedua faktor ikut-ikutan. Nah, yang ketiga adalah jurus-jurus packaging ya, jurus-jurus paketan. Jadi kita jualannya dalam bentuk paket. Nah, itu ya untuk tips yang hukum emosi. Kita akan lanjut tips yang keempat. Nah, untuk tips yang keempat ini kita akan belajar tentang hukum kepercayaan. Nah, artinya apa? Kita harus selalu percaya dengan produk yang kita jual, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang mau jualan, itu pastikan dulu teman-teman mau menggunakan produk yang teman-teman bikin. Atau misalkan makanan mau untuk makan dengan produk yang udah teman-teman masak atau bikin. Nah, di situ pastikan dulu dirinya yakin nggak mau jualan, yakin nggak produk ini bagus, yakin nggak produk ini bisa diterima oleh saya sendiri, yakin nggak produk ini bisa bermanfaat untuk di masyarakat. Yakinkan diri dulu teman-teman sebelum mulai jualan. Karena apa? Kita sudah belajar tentang hati, pikiran, dan fisik ya. Kalau hati kita aja sudah nggak yakin, bagaimana fisik kita bisa sampai kepada konsumen? Nah, gitu ya. Jadi dalam hukum kepercayaan ini kita harus yakinkan diri kita dulu bahwa produk ini bagus, bahwa produk ini sangat bermanfaat untuk konsumen, baru kita bisa menyampaikan kepada konsumen segala macam daripada kelebihan produk ini itu sangat bermanfaat kepada konsumen dengan percaya diri. Gitu ya untuk tips keempat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tips yang terakhir, yaitu tips yang kelima. Nah, untuk tips yang kelima di sini adalah kita harus menggunakan hukum membangun jaringan. Ingat teman-teman, bisnis tidak bisa dilakukan oleh sendirian. Nah, di sini kita harus mencari seorang partner dan kita tidak boleh merasa pintar karena bisa jadi setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Nah, siapa tahu misalkan rezeki kita sudah mentok, Allah turunkan rezeki ini melalui tangan-tangan mereka teman-teman. Jadi selalu carilah partner agar apa? Agar bisnis kita akan terus berkembang. Nah, apalagi sih manfaat untuk hukum membangun jaringan, yaitu kita tidak akan terlalu repot dalam masalah penjualan. Kita cukup mengedukasi tim daripada jaringan ini, lalu mereka yang akan berjualan, dan pastikan mereka mendapatkan manfaat dari apa yang kita jual. Artinya apa? Ujung-ujungnya duit teman-teman. Jadi pastikan mereka mendapatkan komisi yang sesuai dan mereka juga akan mendapatkan manfaat yang sesuai dengan harapan mereka. Gitu ya. Nah, buat hari sampai sini dulu ya teman-teman. Kita sudah belajar tentang 5 hukum berjualan dan kita akan sharing lagi tips-tips bisnis berikutnya. Stay tune terus di channel Melo TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan sharing lagi tips-tips berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.